Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mungkin ada yang berpikir, apakah ada perbedaan yang tersembunyi di bawah laut tak berujung itu? Pada tahun 1964, seorang arkeolog bernama Carlos Joaquin Gradin sedang dalam misi arkeologi di sebuah gua di provinsi Santa Cruz, Argentina. Ini adalah gua Neolitikum atau zaman batu muda yang baru ditemukan. Selain alat-alat batu yang digunakan oleh manusia prasejarah lebih dari 10.000 tahun yang lalu, mereka juga menemukan beberapa mural yang sangat indah. Saat itu, Carlos tampak sangat gembira ketika melihat mural atau lukisan dinding, karena akan banyak membantu dalam merekonstruksi kehidupan manusia zaman dulu. Namun karena bersejarah lebih dari 10.000 tahun, mural-mural ini sekarang tertutup gumpalan debu. Tim arkeolog harus ekstra hati-hati untuk membersihkan debu. Tapi ini tidaklah sulit bagi Carlos yang berpengalaman. Itu adalah pekerjaan Carlos selanjutnya. Namun Carlos tidak menduga. Dia melihat lingkaran konsentris yang tidak asing lagi di salah satu sudut yang tidak mencolok ketika mural-mural di gua itu akan disingkap. Saat itu, Carlos yang melihat lingkaran konsentris itu seakan terpaku karena ini bukan pertama kalinya ia melihat lingkaran konsentris. Misalnya ia juga pernah menemukan lingkaran konsentris di dinding batu di Utah, Amerika, dan tanda ini juga dapat ditemukan di dinding batu berusia 4.000 tahun di Afrika Utara. Bahkan di dataran tinggi Golan, ada peninggalan arsitektur besar yang menerobos teknologi konstruksi yang dimiliki manusia lebih dari 6.000 tahun yang lalu, yaitu sebuah bangunan konsentris dengan diameter 152 meter. Karena banyak situs kuno yang terus ditemukan dengan simbol yang sama, sehingga Carlos menduga bahwa lingkaran konsentris yang ditemukannya itu jelas bukan suatu kebetulan. Untuk menelusurinya lebih lanjut, Carlos mencari tahu melalui buku-buku kuno. Dari penyelidikannya, catatan pertama tentang lingkaran konsentris ternyata ditemukan dalam sebuah buku kuno lebih dari 2.300 tahun yang lalu, dan semua ini berawal dari ratusan ribu tahun yang lalu. Catatan buku kuno. Menurut legenda, suatu hari pada ratusan ribu tahun silam, dewa laut Poseidon tiba-tiba muncul di Samudra Atlantik. Itu adalah hari yang sangat cerah. Poseidon menatap laut yang indah ini dengan tenang. Kemudian dia menyentuh laut dengan trisulanya. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap disertai gemuruh petir yang membahana. Saat itu laut yang awalnya tenang membentuk beberapa dinding laut laksana gunung dan menyebar dengan kecepatan ekstrim ke sekeliling. Dan ketika tanah di sekitarnya akan tenggelam di genangan air laut, guntur dan kilat tiba-tiba lenyap dan awan gelap memudar. Sampai setelah Samudra Atlantik menjadi tenang kembali, sebuah pulau baru pun lahir, yaitu Atlantis. Konon, ada sebuah pulau kecil di tengah pulau, dikelilingi oleh 3 parit, sehingga sulit bagi orang biasa bisa masuk ke dalam. Tetapi selama bisa sampai di pulau itu, dapat menuju ke berbagai tempat di dunia. Karena Atlantis sangat makmur, namanya dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan menjadi negeri kerajaan yang dipimpin manusia bumi saat itu. Mungkin inilah sebabnya mengapa lingkaran konsentris selalu terlihat di seluruh dunia. Bagaimanapun, menurut Plato, Atlantis adalah kota yang dibangun dengan pola lingkaran konsentris yang unik. Namun tak disangka, belakangan peradaban yang makmur ini tenggelam ke dasar laut dalam bencana yang diciptakannya sendiri. Yakin sebagian besar teman-teman pernah mendengar sepenggal cerita seperti di atas. Tetapi anehnya, cerita unik seperti itu ternyata juga ada catatannya di seluruh dunia, seperti Bahtera Nuh dalam Alkitab, legenda Matsya, yaitu awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa, dan bahkan suku bangsa Hopi di benua Amerika. Karena banyak peradaban yang menceritakan kisah yang sama, sehingga ada yang menduga, mungkinkah ini adalah sejarah yang nyata yang pernah terjadi di masa silam. Karena meskipun rincian legenda di atas berbeda, tapi satu-satunya yang sama adalah bahwa
Akhir dari cerita ini menggambarkan peradaban yang tenggelam di bawah laut oleh banjir. Intinya, ketika kita menelusuri sepanjang data ini, ternyata memang ditemukan ada beberapa ilmuwan yang menemukan piramida bawah laut di perairan dekat Bermuda. Beberapa ilmuwan bahkan menegaskan bahwa piramida-piramida ini ternyata berasal dari situs kota 50.000 tahun silam. Asal tahu saja bahwa peradaban manusia baru berlangsung 5 atau 6.000 tahun. Lalu, siapa yang membangun piramida bawah laut berusia 50.000 tahun ini? Anehnya mengapa media arus utama tidak menindaklanjuti penemuan yang luar biasa ini? Mungkinkah ada oknum yang tidak ingin kita mengetahuinya? Berikut kita tarik mundur waktu ke tahun 1962. Saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet berada di ambang Perang Dunia. Namun pada saat yang menegangkan, kapal selam Amerika menemukan misteri seabad. Krisis Kuba yang mendebarkan. Pada 14 Oktober 1962, ketika sebuah pesawat pengintai U-2 terbang di atas langit Kuba, mereka tiba-tiba menemukan sebuah pangkalan rudal Soviet di Pulau Kuba, 150 km jauhnya dari Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat dan Uni Soviet berada di puncak Perang Dingin pada saat itu, informasi itu segera dikirim ke Gedung Putih. Saat itu, semua jenderal tingkat pertama segera ke Gedung Putih untuk pertemuan darurat dengan Presiden Kennedy. Pada saat yang sama, pesawat pengintai kedua yang dikirim oleh Amerika Serikat kembali mengkonfirmasi bahwa rudal nuklir Kuba telah diarahkan ke Washington DC. Ini berarti, jika Uni Soviet meluncurkan rudal, maka Washington hanya memiliki waktu 5 menit untuk merespon. Melihat situasi yang tegang, sejumlah perwira militer saat itu menyarankan agar Kennedy segera mengirim pasukan untuk menghadapi Uni Soviet. Setelah evaluasi yang cermat, Kennedy memerintahkan Angkatan Udara AS untuk segera memasuki DEFCON 2, yaitu status siaga tingkat 2. Ini adalah penilaian dari tingkat pertahanan nasional Amerika Serikat. Total ada 5 tingkatan. Level terendah adalah tingkat 5, yaitu status siaga normal. Tingkat 3 status darurat, artinya pengerahan militer lebih tinggi dari status siaga normal. Angkatan Udara telah siap sedia dalam 15 menit jika perang meletus. Tingkat kedua adalah tambahan memobilisasi nuklir berdasarkan kondisi tingkat ketiga. Tingkat pertama yang paling mengerikan adalah perang resmi, hanya tinggal menunggu perintah presiden. Karena keadaan darurat saat itu, Kennedy memerintahkan Angkatan Udara AS untuk segera memasuki status siaga tingkat kedua dan mengirimkan lebih dari 200 kapal perang, kapal selam nuklir untuk mengepung Kuba. Ini adalah momen kesiapan tempur AS tertinggi sejak akhir Perang Dunia II, dan Uni Soviet juga secara aktif meningkatkan pengerahan senjata mematikan. Dalam prosesnya, kedua pasukan bentrok beberapa kali. Di antaranya insiden pada 27 Oktober adalah yang paling mendebarkan. Kapal selam Soviet naik ke permukaan. Pada 27 Oktober 1962, Amerika Serikat tiba-tiba mendeteksi bahwa Uni Soviet telah mengirimkan beberapa kapal selam kelas Foxtrot ke perairan Kuba. Ketika itu Amerika Serikat menembakkan peledak ke dalam ke salah satu kapal selam untuk memaksa kapal selam Soviet muncul ke permukaan. Namun militer AS tidak tahu kapal selam Soviet B-59 membawa torpedo nuklir. Yang lebih mengerikan, saat itu Uni Soviet telah mengizinkan bahwa jika kapal selam diserang, mereka dapat memutuskan apakah akan menyerang balik dalam kondisi mereka tidak dapat menghubungi pusat Uni Soviet. Jadi setelah mengetahui bahwa Amerika Serikat bermaksud melakukan serangan pertama, Kapten kapal selam Soviet B-59 percaya bahwa perang AS Soviet telah terjadi. Jadi dia segera memutuskan membalas militer AS dengan torpedo nuklir. Namun keputusan ini ditolak Laksamana Madya Vasily Arkhipov. Inilah krisis Kuba yang terkenal itu. Setelah negosiasi antara pemimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet, Amerika Serikat diam-diam mengirim sejumlah kapal selam kembali ke laut dalam Kuba. Karena menurut sumber internal, Amerika Serikat dan Uni Soviet menemukan sebuah situs di laut dalam ketika krisis Kuba pecah.
Dan situs misterius ini mungkin alasan yang membuat kapal selam Soviet B-59 naik ke permukaan ketika itu. Pembelot. Pada tahun 2001, BBC, sebuah platform media terkenal Inggris, tiba-tiba melaporkan bahwa para ilmuwan menemukan kota bawah laut di laut dalam Kuba menggunakan instrumen terbaru saat itu. Intinya adalah mereka merekam 3 piramida besar bawah laut saat kapal penelitian menurunkan kamera bawah air. Kita bahkan bisa melihat dengan jelas ada banyak bangunan berbentuk lancip di sekitar piramida. Saat itu seorang ahli geologi yang ikut dalam penyelidikan, Manuel Liturale, mengatakan kepada media bahwa piramida itu berada 700 meter di bawah laut. Diperlukan setidaknya 50.000 tahun untuk menenggelamkan kota yang seharusnya berada di permukaan sedalam 700 meter di bawah laut. Dengan kata lain, konstruksi piramida yang ditemukan ini setidaknya berusia 50.000 tahun sejarahnya, jauh lebih awal puluhan ribu tahun dari piramida Agung Giza yang terkenal itu. Karena penemuan itu begitu menakjubkan, sehingga ketika disebarluaskan media, para ilmuwan top dari seluruh dunia pun bergabung dalam penyelidikan. Namun setelah semua orang menaruh harapan lebih pada survei tersebut, tim peneliti yang telah berjanji untuk mengungkapkan hasil survei pada tahun 2004 tiba-tiba bungkam. Bahkan pemerintah Kuba yang berwenang melakukan penyelidikan ketika itu juga memutuskan untuk tidak lagi mengungkapkan perkembangan penyelidikan kepada publik, sehingga membuat orang-orang mungkinkah kota bawah laut ini mengandung rahasia yang tak boleh diungkapkan. Kalau tidak, mengapa tiba-tiba tidak ada lagi kabar selanjutnya? Namun seperti kata pepatah, selama ada langkah kaki, pasti akan meninggalkan jejak. Setelah penyelidikan mendalam, kami menemukan bahwa meskipun berita itu diblokir, tapi berkat kemajuan teknologi, masih banyak informasi yang bocor di internet, menunjukkan bahwa kota bawah laut ini memiliki rahasia yang sangat menakjubkan. Bahkan kota ini pun tidak ditemukan ilmuwan secara kebetulan. Linda Moulton Howe. Kita kilas balik sejenak ke tahun 2001. Saat itu berita penemuan piramida bawah laut Kuba telah tersebar luas ke seluruh dunia dan menarik perhatian Linda, seorang jurnalis investigasi Amerika dan pembuat film dokumenter, pemenang penghargaan regional Emmy yang terkenal karena pekerjaannya sebagai ahli ufologi dan penganjur berbagai teori UFO. Linda bahkan pernah mengungkapkan bahwa Area 51 Amerika Serikat sedang melakukan eksperimen alien dan ada pangkalan alien di Antartika. Bahkan wajah di Mars yang terkenal itu adalah berita pertama yang diungkapkan kepada publik. Terkait ini, Mata Ketiga juga pernah membahasnya di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa menelusurinya di playlist video Mata Ketiga. Menurut Linda, dia sebenarnya telah mendapatkan informasi orang dalam jauh sebelum BBC News melaporkan krisis Kuba. Adapun sebab mengapa krisis rudal Kuba tidak berubah menjadi perang dunia, karena Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mengetahui bahwa ada sebuah situs di kedalaman bawah laut Kuba dengan teknologi super mutakhir daripada teknologi tercanggih manusia saat ini. Karena itu, agar bisa melindungi kota bawah laut, krisis Kuba tidak berujung pada penghancuran massal. Saya tahu pandangan ini terdengar berlebihan, tetapi coba renungkan. Linda adalah seorang jurnalis terkenal, seharusnya tidak akan sembarangan mengarang cerita ditambah informasi tentang kota-kota bawah laut Kuba yang nyaris diblokir dari peredaran. Jadi tim Mata Ketiga terus menelusuri wawancara Linda. Linda menuturkan, meskipun dia sudah lama tahu bahwa ada sebab lain di balik krisis Kuba, tapi dia tidak pernah dapat menemukan sumber yang sebenarnya. Sampai diterbitkannya laporan BBC, dia segera menyadari bahwa ini adalah jawaban yang dia cari selama ini. Jadi dia segera menghubungi unit peneliti yang disebutkan dalam laporan dan membuat janji untuk wawancara. Yang mengejutkan Linda, ternyata sosok orang yang akan diwawancarainya adalah pemimpin eksplorasi bawah laut, seorang insinyur kapal selam Uni Soviet yang membelot. Dan dia secara pribadi mengkonfirmasi bahwa selama misinya itu, Uni Soviet telah menentukan lokasi Atlantis, dan semua ini berawal dari era Perang Dingin. Pertemuan pertama.
Pada tahun 1945, Perang Dunia II yang berlangsung sekitar 6 tahun akhirnya berakhir. Saat itu masyarakat di seluruh dunia mengira bahwa dengan berakhirnya Perang Dunia II, mereka akhirnya bisa hidup damai dan nyaman. Tapi harapan itu tidak sesuai kenyataan, meski tidak ada perang besar di Eropa setelah Perang Dunia II. Tapi yang terjadi adalah Perang Dingin selama 44 tahun. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat dan Uni Soviet selain aktif mengembangkan teknologi kedirgantaraan, juga mendalami penelitian senjata militer. Pada tahun 1957, sebuah pangkalan rahasia Uni Soviet sedang berpacu memproduksi kapal selam tipe 641 terbaru. Ini adalah salah satu kapal selam paling utama Uni Soviet pada waktu itu. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa konsep desain panel kontrol utama kapal selam ini sebenarnya berasal dari seorang gadis muda Polandia, Paulina Zelitzky, yang baru lulus dari universitas. Dialah insinyur kapal selam Uni Soviet yang membelot. Menurut jurnalis Linda, Paulina lahir di Polandia pada tahun 1967. Karena Polandia kemudian dikuasai oleh Uni Soviet, Paulina direkrut oleh Uni Soviet untuk membangun kapal selam setelah memperoleh gelar di bidang teknik mesin. Selama bekerja, dia mengetahui bahwa dalam krisis Kuba, radar kapal selam Soviet mendeteksi sebuah bangunan besar di kedalaman 2.200 kaki di bawah laut Kuba. Saat itu, Uni Soviet sempat curiga itu adalah pangkalan kapal selam militer AS. Karena itulah Uni Soviet segera menempatkan rudalnya di Kuba. Meskipun kemudian Uni Soviet segera menyadari bahwa bangunan bawah laut tidak mungkin merupakan pangkalan Amerika Serikat, karena jelas Amerika Serikat ketika itu tidak memiliki teknologi secanggih itu. Namun semuanya sudah terlambat. Militer AS telah menemukan rudal Kuba yang dikerahkan oleh Uni Soviet. Jadi krisis Kuba pun terjadi setelah serangkaian kesalahpahaman antara kedua negara adidaya ketika itu. Sementara Paulina membelot ke Kanada setelah krisis Kuba dan mendirikan perusahaan eksplorasi laut dalam bernama ADC, Advanced Digital Communication, bersama Paul Weinzweig suaminya. Mereka berusaha keras menemukan bangunan bawah laut misterius ketika itu. Berkat usaha keras keduanya, mereka akhirnya menemukannya pada tahun 2000. Foto ini adalah top view pertama mereka yang diambil dengan perangkat scan di kapal. Paulina menuturkan bahwa dia dan suaminya sangat gembira saat itu karena situs tersebut tidak hanya menunjukkan garis 90 derajat yang jelas, tetapi juga teratur dan rapi. Jadi keduanya segera menurunkan robot selam untuk melakukan penyelidikan bawah air. Namun mereka tidak menduga melihat piramida ketika robot tiba di lokasi yang tepat. Piramida berusia 50.000 tahun. Menurut Paulina, ada 4 piramida di kota di bawah laut. Tetapi pada gambar video ini, kita hanya dapat melihat 3 di antaranya, karena salah satu piramida ternyata terbuat dari kaca dan 3 piramida lainnya tingginya sekitar 120 meter, atau kurang lebih sama dengan piramida Agung Giza Mesir. Dan satu poin yang sama dengan piramida Giza, piramida bawah laut di Kuba juga ditumpuk dengan batu raksasa. Rata-rata batu besar itu memiliki ukuran yang menakjubkan, 2 meter kali 5 meter. Meski sudah tenggelam ke laut dalam, tapi garis-garisnya masih sangat kentara, bahkan permukaannya juga sangat halus. Beberapa batu di antaranya memiliki ukiran dan struktur seperti tangga. Yang mengejutkan adalah, saat wawancara, suami Paulina secara pribadi mengonfirmasi bahwa mereka juga melihat bangunan yang diduga sebagai wajah Mars selama proses eksplorasi ketika itu. Tetapi sayangnya memori foto sudah penuh saat itu, jadi mereka tidak bisa merekam gambarnya. Namun meski tidak memotret wajah Mars, tapi Paulina mulai menyadari bahwa peradaban di depan matanya itu bukanlah situs biasa. Tetapi untuk melakukan studi yang lebih menyeluruh, Paulina membutuhkan lebih banyak anggaran. Mereka mulai lebih aktif menyiapkan dana dan kembali lagi ke Laut Kuba pada 29 April 2002. Kali ini mereka mengambil gambar kota yang lebih jelas dan menemukan area kota itu mencakup wilayah yang sangat luas. Coba perhatikan, apakah menurut Anda jalan lurus ini dibangun oleh orang-orang 50.000 tahun yang lalu? Dan yang lebih menakjubkan, saat penjelajahan kedua,
Mereka berhasil mengambil gambar wajah Mars yang sebelumnya tidak bisa difoto. Namun karena iklim bawah laut yang selalu berubah, robot bawah laut tidak dapat mengambil gambar yang jelas lagi, kecuali beberapa hari yang lalu saat itu. Tetapi meskipun demikian, tim Paulina berhasil membentuk peta 3 dimensi kota di bawah laut dengan teknologi terbaru pada waktu itu. Dari gambar 3 dimensi ini, kita tidak hanya dapat melihat piramida berundak yang mirip dengan suku bangsa Maya, bahkan bangunan-bangunan lain seperti kuil dan sebagainya. Di akhir wawancaranya, suami Paulina menceritakan satu hal yang sangat mengejutkan, bahwa selama proses eksplorasi kedua, mereka menemukan kota bawah laut ini memiliki tulisan. Dengan adanya tulisan ini, berarti kita punya kesempatan untuk mengetahui kapan kota itu dibangun, siapa pembangunnya, dan bahkan mungkin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada mereka saat itu. Jadi Linda segera bertanya, apakah tulisan yang Anda maksud itu mirip dengan hieroglif Mesir? Bukan hieroglif Mesir, jawab Paul. Itu bukan bentuk tulisan yang kita tahu. Kami sedang berusaha keras untuk memecahkan artinya. Tapi ada simbol berbentuk salib yang kerap terlihat. Linda terus bertanya, apakah simbol yang Anda maksud itu adalah salib? Bukan, kata Paul. Ia berupa simbol yang berbentuk persimpangan dua simbol opal dan simbol ini kerap ditemukan di gua-gua di Kuba. Sambil berkata, Paul memberikan sebuah foto kepada Linda. Dalam foto ini, kita bisa melihat simbol yang terdiri dari beberapa garis. Menurut pasutri Paul Paulina, banyak simbol konsentris seperti ini di gua-gua Kuba. Saat itu Linda merasa tertarik mendengarnya. Kemudian dia menyerahkan foto ini kepada Paul dan istrinya dan berjanji bahwa pasangan itu akan terus menerima wawancara Linda setelah penjelajahan ketiga mereka di tahun 2004 saat itu. Tapi Linda tidak menyangka, ternyata itu adalah pertemuan terakhirnya melihat mereka. Investigasi yang hilang. Menurut keterangan Linda, setelah wawancara tahun 2002 dengan Paulina, pasutri Paul dan Paulina menolak diwawancarai oleh siapapun. Bahkan laporan investigasi ketiga yang seharusnya diterbitkan pada 2004 tidak diterbitkan sesuai jadwal. Namun meskipun petunjuk dari Paulina telah putus, tapi kita menemukan bahwa simbol yang disebutkan oleh Paul selama wawancara terakhirnya sekilas terasa tidak asing. Jadi tim mata ketiga segera menelusuri buku The Complete Earth Chronicles karya Zecharia Sitchin. Menurut Sitchin, bahwa sekitar 450.000 tahun yang lalu, ada sekelompok alien bernama Anunnaki datang ke bumi dari planet ke-12 Nibiru dengan pesawat ruang angkasa antar bintang mereka. Adapun mengenai Nibiru dan Anunnaki sebelumnya juga pernah dibahas mata ketiga, jadi saya tidak akan mengulasnya lagi di sini. Kita kembali ke topik. Coba tebak seperti apa simbol ini. Sama persis seperti totem yang dilihat Paulina di bawah laut Kuba. Pertanyaannya sekarang, mengapa kota-kota bawah laut Kuba dipenuhi dengan simbol-simbol yang melambangkan planet Nibiru? Mungkinkah kota bawah laut ini dibangun oleh Anunnaki? Karena menurut mitologi Sumeria, era Anunnaki datang ke bumi adalah 450.000 tahun yang lalu. Sementara ahli geologi Manuel Liturale, meski tidak dapat memastikan kapan kota bawah laut Kuba itu dibangun, tapi ia bisa memastikan bahwa kota itu tenggelam ke dasar laut sekitar 50.000 tahun silam. Dan kebetulan, masih banyak situs bawah laut berusia puluhan ribu tahun di sekitar kota bawah laut Kuba. Bahkan beberapa netizen menggunakan Google Earth mengabadikan dua piramida bawah laut. Jadi mungkinkah ketika Anunnaki datang ke bumi, mereka pernah membangun kota-kota besar di Kuba saat ini? Karena kota itu sangat mutakhir, jadi mungkinkah manusia bumi ketika itu juga tahu dengan keberadaannya saat itu? Dan kota yang dimaksud ini adalah Atlantis seperti yang dikatakan Plato. Dan jika memang benar demikian faktanya, maka hal ini bisa menjelaskan mengapa penyelidikan kota-kota bawah laut Kuba dilarang diungkapkan. Karena dari dulu hingga sekarang, alien selalu menjadi rahasia yang paling tidak ingin diungkapkan oleh oknum-oknum yang berkuasa. Bukankah begitu? Bagaimana pendapat teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya.